Biasanya, senyum itu adalah ibadah menurut kepercayaan umat Muslim karena tersenyum bisa menyenangkan hati orang lain. Kali ini berbeda dengan kepercayaan yang ada di Nepal. Mereka mempunyai kepercayaan tentang Dewi Kumari, yang mana arti Kumari ini adalah gadis suci. Sosoknya disembah oleh umat Hindu dan Buddha yang ada di Nepal. Dia diyakini reinkarnasi Dewi kebijaksanaan dan simbol kekuasaan. Dewi Kumari diangkat sejak kecil. Anak-anak perempuan yang menjadi kumari umumnya berusia mulai dari 2 tahun. Dewi Kumari juga dipercaya melindungi masyarakat Nepal. Bukan hanya masyarakat biasa, pemimpin dari negara ini juga datang beribadah untuk memujanya sembari meminta restu saat hendak membuat peraturan baru. Sosoknya digambarkan sebagai sosok perempuan yang memiliki 3 mata, 2 di sisi kiri dan kanan, dan 1 lagi di tengah keningnya. Masa hidup menjadi kumari nantinya akan berhenti begitu saja setelah mengalami menstruasi. Ketika para kumari mengalami pubertas, maka para pemuka menggantinya dengan anak perempuan yang lain. Masyarakat Nepal percaya bahwa kesucian dan kemurnian kumari akan berakhir setelah anak perempuan itu mengalami pendarahan pertama. Hal ini dikarenakan sejarah Dewi Taleju yang meninggalkan tubuh Kumari di hari menstruasi pertamanya, Kumari pun berubah kembali menjadi manusia biasa. Cara pemilihannya terbilang unik, anak-anak perempuan yang masih batita dikumpulkan di dalam kamar yang gelap dan disuruh untuk berdoa. Selanjutnya, para pemuka akan mencari pertanda yang disebut sebagai Batis Lakshanas atau 39 ciri kesempurnaan fisik. Untuk kategori anak perempuan yang menjadi kumari adalah paha seperti paha rusa, dada seperti singa, selain itu bulu mata yang seperti harus mirip dengan bulu mata sapi. Nantinya, kumari yang terpilih juga tidak boleh memiliki noda atau bekas luka di dalam tubuhnya. Demi menjaga kesucian, calon yang menjadi interpretasi sang dewi, kaki kumari tidak boleh menyentuh tanah sedikit pun. Selain itu, kumari tidak boleh berbicara terhadap orang lain, terutama orang asing. Kumari hanya diperbolehkan berbicara dengan keluarga intinya saja. Sebagai kumari, ia juga tidak boleh meninggalkan singgasananya. Mereka selalu diam di tempat duduknya saat orang-orang berdatangan untuk beribadah. Setiap hari, sebelum jam 7 pagi, kumari harus berpakaian dan mengenakan pakaian khusus dengan bantuan pengikutnya. Jam 9 pagi, dia duduk di tahta emas dan menerima penyembahan umat, mulai dari jam 12 sampai jam 4 sore. Cara agar kumari boleh keluar dari candinya adalah ketika penduduk Nepal merayakan festival keagamaan. Salah satunya adalah festival ternama Boto Jatra yang ada di Nepal. Festival ini akan berlangsung selama 1 bulan karena dipercaya bisa mendatangkan hujan dan belas kasih dari Tuhan. Menurut kepercayaan mereka, semua ekspresi yang dilakukan oleh Dewi Kumari akan menjadi pertanda. Yang pertama, tersenyum. Tersenyum dianggap tidak pantas karena Dewi Kumari dianggap sebagai perwujudan Dewi yang suci dan serius. Senyuman dianggap melanggar kesucian dan membawa energi negatif di dalam komunitas. Yang kedua, menangis. Menangis dianggap sebagai tanda ketidakbahagiaan atau ketidakpuasan Dewi Kumari terhadap tugas atau keadaannya. Hal ini dianggap membawa kesedihan dan dapat dihubungkan dengan ramalan buruk. Yang ketiga, perubahan suasana hati. Setiap perubahan suasana hati Dewi Kumari dianggap sebagai pertanda buruk, karena diharapkan dia selalu mempertahankan sikap yang tenang, serius, dan penuh keanggunan. 4. Tindakan di luar norma. Setiap tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan peran dan tanggung jawab Dewi Kumari, seperti meninggalkan tempat tinggalnya tanpa alasan yang jelas atau berperilaku tidak pantas, dianggap sebagai pertanda buruk yang dapat membawa dampak negatif pada masyarakat. Tapi hal ini menjadi hal yang pro dan kontra, terutama para aktivis perempuan dan anak. Mereka menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir, kritik terhadap tradisi kumari mulai muncul dan menjadi salah satu topik yang cukup sering dibahas di dunia internasional. Seorang mantan kumari yang bernama Rashmila Shakya, ia menyebutkan bahwa kurangnya pendidikan akan dunia luar membuatnya mengalami kesulitan untuk beradaptasi ke kehidupan normal. Sejak saat itu, banyak kritikus yang mendukung berhentinya tradisi tersebut karena dianggap sebagai sebuah praktik mengeksploitasi anak. Oke guys, segitu dulu untuk informasi tentang kepercayaan yang ada di seluruh dunia. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Thank you, bye!